Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Katamianti, NIM 1220042 dari kelas SA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah fikih jinayah. Materi pertama, jarimah hudud. Jarimah yaitu menunjukkan perbuatan yang tidak baik, menyalahi kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau meninggalkan perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan sehingga mengakibatkan adanya suatu sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan hudud atau had berarti batas atau batasan, maksudnya adalah adanya sesuatu yang membatasi dua hal sehingga keduanya tidak tercampur. Mengenai macam-macam dari jarimah hudud itu sendiri, yang pertama, jarimah zina merupakan suatu hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan dan dilakukan secara sadar, di mana jarimah zina ini akan dikenakan sanksi atau hukuman yang pertama, didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga. Yang kedua, dirajam bagi pezina yang sudah berkeluarga. Yang kedua, jarimah menuduh zina atau jarimah qadzaf merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menuduh orang lain dalam melakukan perbuatan zina, di mana jarimah menuduh zina ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang sekurang-kurangnya 2 saksi, pengakuan dari si penuduh, dan dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak terdapat pengakuan dan saksi. Mengenai sanksi dari jarimah menuduh zina ini, yang pertama akan dicambuk sebanyak 80 kali, yang kedua tidak diterima persaksiannya dan dianggap sebagai orang yang fasik. Yang ketiga yaitu jarimah pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki, di mana sanksi atau hukuman dari jarimah pencurian itu sendiri akan dipotong tangan. Dengan cara pertama, dipotong tangan kanan pada bagian perkalangan. Jika pencuri melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka akan dikenakan sanksi atau dihukum dipotong kaki sebelah kiri. Yang keempat, jarimah ridho atau suatu tindakan seorang keluar dari agama Islam, di mana tindakan tersebut diambil karena kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jarimah ridho ini dikategorikan kepada jarimah yang akan dikenakan sanksi dengan hukuman mati atau dibunuh. Yang menyebabkan terjadinya jarimah ridho ini yaitu yang pertama, adanya seseorang yang keluar dari agama Islam seperti murtad dengan perbuatan, di mana melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang halal. Murtad dengan ucapan seperti menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Murtad dengan itikat. Yang kedua, adanya etikat tidak baik atau niat melawan hukum atau kesengajaan. Yang kelima, jarimah hirabah atau perampokan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dalam mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan disertai dengan kekerasan, di mana jarimah hirabah ini atau jarimah perampokan ini ada berbagai macam. Yang pertama, jika si perampok hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka akan dikenakan sanksi dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Yang kedua, jika si perampok hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta atau membunuh, maka akan dikenakan sanksi dengan diasingkan dari kediamannya atau dipenjara. Yang ketiga, jika si perampok membunuh tanpa mengambil harta milik seseorang, maka akan dikenakan hukuman mati. Yang keempat, jika si perampok mengambil harta milik seseorang dan membunuhnya, maka akan dikenakan sanksi atau dihukum dibunuh salib. Yang keenam yaitu jarimah buhot atau pemberontakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi di mana yang bersangkutan memiliki kekuasaan dengan maksud untuk menentang pemerintahan atau pemimpin karena adanya suatu perbedaan mengenai kenegaraan, di mana jarimah pemberontakan atau buhot ini akan dikenakan sanksi yaitu dihukum mati. Yang ketujuh, jarimah minum minuman keras merupakan atau termasuk dalam jarimah hudud karena jarimah minum minuman keras ini sudah ditulis dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Mengenai di dalam hukum Islam sendiri itu melarang seseorang untuk minum minuman keras, baik itu minum yang sedikit maupun banyak. Kemudian yaitu sanksi dari jarimah minum minuman keras yaitu akan dikenakan sanksi atau dihukum dengan dicambuk sebanyak 80 kali.
Selanjutnya yaitu mengenai materi yang kedua, jarimah, qisas, dan diyat. Jarimah ini diancam dengan hukuman qisas atau diyat, maksudnya adalah adanya suatu pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi terhadap atas tindak pidana terhadap jiwa dan raga seperti pembunuhan atau penganiayaan. Diyat ini yaitu mengenai wujud diyat ini berupa benda atau sering disebut dengan uang duka, di mana diyat ini berbentuk apabila tidak sanggup membayar diyat maka dapat diganti dengan 100 unta. Jika tidak terdapat unta maka bisa diganti dengan 200 ekor sapi, jika kambing sebanyak 2000 ekor. Jika pelakunya yaitu perempuan maka dihitung separuh dari pelaku laki-laki. Selanjutnya mengenai kejahatan-kejahatan yang termasuk di dalam akibat hukum qisas dan diyat. Yang pertama, pembunuhan disengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat membunuh orang lain dengan menggunakan senjata seperti pisau, pistol, tembakan, dan lain-lain untuk dijadikan alat untuk membunuh. Yang kedua, pembunuhan menyamai sengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tanpa adanya niat untuk membunuh tetapi mengakibatkan kematian. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya kesengajaan tapi mengakibatkan orang tersebut meninggal. Yang keempat yaitu pencederaan sengaja merupakan suatu penyerangan yang dilakukan sengaja seperti melukai, memotong, memukul, memotong bagian badan, yaitu dengan dilakukannya sengaja tetapi orang tersebut tetap hidup. Selanjutnya yaitu pencederaan tidak disengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tetapi tidak ada unsur permusuhan, di mana mengenai sanksi atau hukuman dari kejahatan-kejahatan tersebut yaitu dihukum qisas bagi pembunuhan yang disengaja. Kemudian yaitu ketika dimaafkan maka gugurlah qisas dan wajib bayar diyat. Ketika direlakannya diyat maka ia dimaafkan, tetapi pemerintah boleh menghukum dengan taksir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.